Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifyunzul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang formulasi pakan ayam kampung menggunakan bahan pakan lokal. Langsung saja ke tujuannya, yaitu tujuan formulasi pakan ayam kampung menggunakan bahan pakan lokal adalah bahan pakan lokal umumnya lebih murah dibandingkan dengan bahan pakan komersial. Hal ini dapat membantu peternak ayam kampung untuk menghemat biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Penggunaan bahan pakan lokal dapat membantu meningkatkan nilai tambah bagi sumber daya lokal dan memberdayakan masyarakat di sekitar peternakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan pakan lokal tertentu dapat meningkatkan kualitas daging dan telur ayam kampung. Itu manfaatnya, pemanfaatan bahan pakan lokal menjadi bahan pakan yang dapat dikombinasikan sebagai pakan sangat berguna bagi usaha ayam kampung. Karena kekurangan bahan pakan dan zat makanan yang disuplementasi oleh kelebihan bahan pakan yang lain. Mengkombinasikan bahan-bahan pakan yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia juga penting, karena dapat menekan biaya ransum. Formulasi pakan yang tepat dengan menggunakan bahan pakan lokal dapat menghasilkan ayam kampung yang lebih sehat, memiliki pertumbuhan yang optimal, dan tingkat produksi telur yang tinggi. Manfaatnya bagi mahasiswa: yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berharga dalam menyusun formulasi pakan yang tepat dan efisien menggunakan bahan pakan lokal yang tersedia di daerahnya. Yang kedua itu, mahasiswa akan memahami pentingnya penggunaan sumber daya lokal secara berkelanjutan dalam industri peternakan dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan jiwa wirausaha dengan mempelajari bagaimana merumuskan dan memproduksi pakan ayam kampung berkualitas tinggi menggunakan bahan pakan lokal yang kemudian dapat dijual kepada peternak di sekitarnya. Bahan pakan lokal ayam kampung terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan energi utama bagi ayam kampung. Jagung mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang penting untuk kesehatan ayam kampung. Yang kedua itu ada dedak padi. Dedak padi merupakan sumber serat dan karbohidrat yang baik untuk ayam kampung. Dedak padi juga mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga itu ada bekatul. Bekatul merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi yang kaya akan vitamin B, mineral, dan serat. Bekatul membantu meningkatkan pencernaan dan kesehatan ayam kampung. Yang keempat itu ada ampas tahu. Merupakan sumber protein nabati yang murah dan mudah didapatkan. Ampas tahu juga mengandung lemak, vitamin, dan mineral. Yang terakhir itu ada tepung ikan, merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial. Tepung ikan membantu meningkatkan pertumbuhan dan produksi telur ayam kampung. Kandungan nutrisi bahan pakan di sini bisa dilihat sendiri, mulai dari jagung, dedak padi, bekatul, ampas tahu, dan tepung ikan. Mungkin saya lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu metode formulasi bahan pakan lokal. Yang pertama itu bahan pakan jagung. Dengan metode less cost, jagung biasanya menjadi bahan pakan utama dalam formulasi less cost karena harganya yang relatif murah dan kandungan energinya yang tinggi. Kandungan protein jagung yang moderat sekitar 9% dapat dikombinasikan dengan sumber protein lain untuk memenuhi kebutuhan protein ayam kampung. Yang kedua itu metode square method. Jagung umumnya dicampurkan dalam proporsi yang lebih tinggi, misalnya 50%, dalam metode square method karena ketersediaannya yang luas dan sifatnya yang serbaguna. Selanjutnya itu bahan pakan dedak padi. Dengan metode list cost, dedak padi dapat menjadi pilihan ekonomis dalam formulasi list cost karena harganya yang murah dan kandungan seratnya yang tinggi. Kandungan protein dedak padi yang moderat sekitar 12% dapat membantu meningkatkan pencernaan ayam kampung. Yang kedua itu dengan metode square method, dedak padi umumnya dicampurkan dalam proporsi yang sedang, misalnya 30%, dalam metode square method karena teksturnya yang halus dan palatabilitasnya yang tinggi. Selanjutnya itu ada bahan pakan bekatul. Dengan metode list cost,
bekatul dapat menjadi pilihan ekonomis dalam formulasi list cost karena harganya yang relatif murah dan kandungan proteinnya yang tinggi, sekitar 16%. Kandungan vitamin B dan mineral bekatul yang tinggi dapat bermanfaat untuk kesehatan ayam kampung. Dengan metode square method, bekatul umumnya dicampurkan dalam proporsi yang lebih kecil, misalnya 10%. Dalam metode square method, karena teksturnya yang halus dan kandungan seratnya yang moderat. Selanjutnya itu ada bahan pakan ampas tahu. Dengan metode list cost, ampas tahu dapat menjadi sumber protein nabati yang murah dalam formulasi list cost, dengan kandungan proteinnya yang tinggi sekitar 45%. Kandungan lemak ampas tahu yang moderat dapat membantu meningkatkan energi ayam kampung. Yang kedua itu dengan metode square method. Ampas tahu umumnya dicampurkan dalam proporsi yang lebih kecil, misalnya 7%. Dalam metode square method karena teksturnya yang basah dan palatabilitasnya yang bervariasi. Yang berikutnya ada bahan pakan tepung ikan. Dengan metode list cost, tepung ikan adalah sumber protein hewani yang kaya akan dengan kandungan protein yang lebih tinggi sekitar 65% dan profil asam aminonya yang lengkap. Namun, harganya yang relatif lebih mahal membatasi penggunaan dalam formulasi list cost. Yang kedua itu dengan metode square method. Tepung ikan umumnya dicampurkan dalam proporsi yang kecil, misalnya hanya 3% saja. Dalam metode square method untuk memberikan manfaat protein hewani dan asam amino esensial bagi ayam kampung. Ya, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.